Halo, selamat pagi menjelang siang dunia tipu-tipu. Om Heru, apa kabar? Salam tipu-tipu. Kali ini kita akan membuat trik curang lagi, Bang. Ya, kok nggak habis-habis, Bang, trik curang? Banyak. Trik curang itu nggak banyak sekali di AC itu ya. Makanya kita ungkap satu-satu. Tujuannya video ini bukan untuk pemula untuk belajar menipu orang ya. Ini untuk konsumen. Untuk konsumen yang biar tahu ya, biar tahu. Kalau pemula sih, kalau teknisi ya, teknisi itu nggak usah diajarin ya. Mereka eh, udah pada tahu. Malah ngelihat video ini malah enak deh ngeliat gua. Nah, kalau pemula ya bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi dari awal udah gue jelaskan bahwa ini bukan untuk pemula ya. Kalau pemula menerapkan ilmu ini ya risiko tanggung sendiri masing-masing. Ini untuk konsumen. Tahu nggak kenapa kecurangan itu di AC makin merajalela? Karena faktor ketidaktahuan konsumen ya. Selama ini ilmu hanya milik teknisi. Jadi konsumen nggak tahu apa-apa, nggak berdaya ya. Yang ngerjain teknisi, terus yang kasih harga juga teknisi. Jadi konsumen ya terima terima beres saja ya, nggak tahu apa-apa. Nah sekarang biar adil gini, ilmu teknisi konsumen juga harus tahu. Nah, kalau sama-sama tahu, jadi itu ruang, jadi apa, si teknisi ini nggak bisa curang ya, nggak bisa tipu-tipu. Karena ya kecurangan itu bukan hanya terjadi bukan hanya karena ada niat ya, tapi karena ada kesempatan. Jadi waspadalah, kayak Bang Napi. eh Kalau sama-sama tahu ya. Jadi teknisinya mau ngerjain apa nih? Set mau bohongin konsumen ya gitu. Terus karena si konsumen ini udah tahu, oh gua nih mau dicurangin nih gua nih gitu ya. Nah akhirnya kan kesempatan itu nggak bisa ya, berbuat curang itu nggak bisa karena ya udah sama-sama tahu. Tahu kan kalau udah sama-sama tahu. Oke, kita lanjut aja. Trik curang berikut ini adalah dengan mengendurkan kabel-kabel soket-soketnya, soket-soket skun ya, skun kompresor, skun kabel. Kita lanjut aja ya. Sorry teman-teman, agak belepotan nih karena belum ngopi. Ngomongnya belepotan. Nah, gini teman-teman. Ini posisi outdoor udah dibuka ya, casingnya, covernya udah dibuka. Ini trik curang yang sekarang adalah ini teman-teman. Ini kan ada soket skun nih. Biar kelihatan ini. Skun kompresor ya nih. Jauhin dikit. Kamera jelek nih, murahan. Ikutin ngeblur ya. Nah, ini kan ada plastiknya nih. Skunnya. Skun ya. Skun yang ke kompresor nih. Biasanya teknisi kalau mau ngerjain konsumennya, ini ini kan skun ini harusnya kan pas ada apa, posisinya, posisi coloknya ini. Nah biasanya plastiknya aja yang dicolokin ke plastiknya teman-teman. Set, aduh mana, tangan satu agak susah teman-teman, belum terlatih nih penipu ini. Setengah dua sini. Nah ini pokoknya, nah gini teman-teman. Nah pokoknya plastiknya aja yang ditempelin teman-teman, pakai plastiknya aja.
Nah, nanti kita contohin di kapasitor deh, ribet. Plastiknya aja. Nah, kalau nggak kapasitor aja deh, kapasitor. Nah, ini namanya kapasitor ya. Kita nggak bicara, aduh sorry, fungsi kapasitor, tapi kita langsung aja ke triknya ya. Triknya harus cabut dulu nih. Sorry. Nah, gini teman-teman, ini kan udah lepas nih kabelnya nih. Set. Nah, ini kan soket ini ada plastiknya nih. Biasanya teknisi yang akan berbuat curang oknum ya. Ntar ada yang ngamuk lagi kalau cuma bilang teknisi. Oknum itu masukin skun ini bukan di lubang yang pas besinya, tapi di karetnya, dicantelin di karetnya ya. Nih karet ini nih. Set karetnya. Cuman di karetnya aja. Kan ada karet nih. Tuh. Nah, itu dia. Jadi dimasukin di karetnya aja. Nah, itu kan kendor. Lama-lama kalau kendor ini kan keluar api, cis pijaran api gitu. Lama-lama si karet ini meleleh, terbakar ya, terbakar, putus lah ini, putus. Putus. Nah, kalau salah satu kabelnya lepas, AC otomatis kompresor nggak bisa nyala ya. Kompresor nggak bisa nyala. Lalu kalau kompresor nggak bisa nyala, AC jadi nggak dingin. Nah, di sini juga bisa ya, di skun kompresor ini juga bisa, di atas kompresor ini. Itu cuman dicantelin di karetnya aja, pakai karet. Jadi lama-lama panas. Di sini juga bisa. Nah, di sini juga bisa, teman-teman. Kabel supply power indoor outdoor ya, dikendorin, set. Kendorin gini. Mana tadi? Nah, kendorin. Dikendorin tapi nggak sampai lepas ya. Sampai lepas. Nah, lama-lama kan itu kabel ngepong. Gimana sih kabel ngepong itu kendor ya, kendor. Nah, lama-lama dia akan pijar, cas, apalagi yang kabel ini, kabel supply outdoor indoor ini dari aluminium ya. Wah, itu gampang sekali ya putus. Nah, biasanya teknisi itu kalau mau berbuat curang, mereka nggak akan melakukan sesuatu yang langsung rusak ya, misalkan dia begitu datang langsung rusak gitu, enggak. Itu sama aja bunuh diri ya, bunuh diri namanya. Jadi begitu dia datang ngasih langsung rusak, itu ya bunuh diri. Biasanya para oknum ini akan melakukan sesuatu yang terukur. Jadi rusaknya itu butuh waktu ya, butuh waktu paling nggak sekitar misalkan 1 bulan, 1 bulan lebih. Kalau dia tergantung, kalau misalkan dia ngerjain ini terus ada garansi ya, ada garansi. Biasanya kan garansi perbaikan itu beda-beda sih teknisi, ada yang ngasih 1 minggu, 2 minggu, ada yang 1 bulan ya. Nah, kalau dia itu biasanya dibuat dia terukur, misalkan 1 bulan baru rusak. Nah, kayak gini. Atau gini teman-teman, atau dia servis yang lain, misalkan perbaikan yang mana, misalkan perbaikan di indoor tadinya ya, misalkan trouble di indoor, atau yang rusaknya di fan ini. Nah, dia bisa aja sambil ngerjain itu yang trouble di kipas udah dibagusin, tapi dia bikin lagi di soket ini ya, soket ini. Jadi nanti yang fan ini udah bener, AC udah dingin, nah sebulan kemudian rusak lagi ya, rusak lagi
atau seminggu kemudian rusak lagi. Begitu dia datang, pas dicek, oh ini bukan ini ya, bukan fan, karena kan yang garansi fan ya. Jadi yang rusak itu kompresor atau kapasitor. Nah itu beda lagi ya, karena kan pekerjaan yang kemarin itu bukan ini ya, bukan kapasitor, bukan kompresor ini. Kena lagi konsumennya. Jahat ya, jahat nggak? Jahat teman-teman. Itulah gua dulu, gua itu penjahat dulunya. Lu kok buka aib sendiri sih bang gitu ya, ada komen kayak gitu ya. Aib gua ilmu bagi orang lain, makanya gua buka di sini ya. Aib gua ilmu bagi orang lain, aib gua dibutuhkan orang lain, aib gua aib lu juga. Oke teman-teman, mungkin itu ya, pokoknya hati-hati kalau ada soket-soket skun-skun ini ya, skun-skun ini yang kendor teman-teman. Nih perhatikan, ini harus kencang teman-teman, harus kencang ya. Ini kan kabel-kabel ini harus kencang semua di posisinya ini, kabel-kabel ini. Nah ini kalau misalkan apalagi kompresor ya, kompresor ini kalau misalkan kendor dikit aja, nah itu biasanya gampang sekali kebakar ya, gampang sekali kebakar teman-teman. Kabel ini nih, skun di kompresor ini, di sini juga bisa, terus di sini juga bisa kabel ini. Pokoknya teknisi itu kalau misalkan dia mau curang itu kebanyakan itu di area outdoor ya, area outdoor di sekitar sini, sekitar dalam itu. Nah kabel itu harus benar-benar diperhatikan. Kabel itu simple banget, gampang banget teknisi bikin kayak gitu ya, cuma dicopot sih, ditancepin lagi, tapi ditempelin di plastiknya yang karetnya ya, karetnya itu. Nah itu nggak lama, sebulan, 2 minggu, sebulan, bisa jadi ya 2 bulan. Itu cuman masalah waktu ya, tapi pasti putus, pasti rusak gitu, lama-lama panggil lagi. Oke gitu ya teman-teman. Jadi untuk konsumen terus belajar, harap maksudnya ya bukan berarti emang harus jadi teknisi ya, paling nggak bisa mandorin ya, bisa mandorin pada saat teknisi datang, bisa ngeliatin ya, jadi biar nggak ada kecurangan, biar kecurangan di AC itu nggak makin merajalela setiap harinya ya, makin kesini makin gila ya, teknisi itu makin gila, oknum-oknum itu. Oke terima kasih ya Om Heru ale-ale, salam tipu-tipu. Terima kasih.